Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sirah perjalanan hidup Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup dan diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka beliau memiliki 4 orang paman. 2 orang pamannya beriman dan 2 orang yang lainnya tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman beliau yang pertama adalah Abu Lahab, yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Yang Abu Lahab ini banyak memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah turunkan surat Al-Lahab yang menunjukkan bahwa Abu Lahab akan meninggal dalam kekufuran, bahkan dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Kemudian paman beliau yang kedua adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini nama aslinya adalah Abdi Manaf. Dan Abu Thalib ini senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dunia di tahun 10 kenabian. Yang tidak lama setelah atau sebelum meninggalnya Abu Thalib itu meninggal istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu Khadijah. Ketika Abu Thalib ini meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesedihan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diangkat ke langit yang disebut dengan kejadian Isra Mi'raj, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan tahun wafatnya Abu Thalib itu yang sekaligus sebagai tahun wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, maka tahun itu dikenal dengan Amul Huzni, dengan tahun kesedihan. 2 paman Nabi ini meninggal dalam keadaan kufur. Lalu ada paman yang ketiga, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalam agama Islam, bahkan beliau membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya wafat di perang Uhud tahun 3 Hijriyah di tangan salah seorang hamba sahayanya Hindun, yaitu Al-Wahsy, yang dia sudah dijanjikan oleh Hindun, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, maka engkau akan aku merdekakan. Dan Hamzah terbunuh di perang Uhud tahun 3 Hijriyah. Kemudian yang keempat adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ini juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Abbas ini ikut hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini menikah dengan Ummu Jamil, yang Ummu Jamil juga diancam dengan neraka. Ummu Jamil adalah saudara perempuannya Abu Sufyan. Dari pernikahan Abu Lahab dengan Ummu Jamil melahirkan 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari paman Nabi yang pertama, Abu Lahab. Yang pertama anaknya Abu Lahab adalah Utbah, kemudian Mu'attab, Utaibah, dan Durrah. Yang Durrah ini perempuan. Semua anaknya Abu Lahab masuk Islam kecuali 1, yaitu Utaibah. Utaibah harus mati disergap oleh singa melalui doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utaibah mati dalam keadaan kufur. Adapun Abu Thalib itu menikah dengan Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dan ini adalah sepupunya Abu Thalib. Dari pernikahannya Abu Thalib nama aslinya adalah Abdi Manaf.
dengan Fatimah binti Asad melahirkan 4 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Yang pertama adalah Thalib, maka disebut dengan Abu Thalib kunyahnya karena anak pertamanya Thalib. Kemudian Uqail, Ja'far, dan Ali. Semua anak laki-laki ini berjarak 10 tahunan. Jadi Thalib lebih tua 10 tahun dari Uqail, Uqail lebih tua 10 tahun dari Ja'far, Ja'far lebih tua 10 tahun dari Ali. Jadi Ali yang paling kecil untuk anak laki-laki. Kemudian Abu Thalib juga punya 2 anak perempuan, yaitu Ummu Hani dan Jumanah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayahnya. Adapun Abbas ini punya putra, yaitu Abdullah bin Abbas yang terkenal. Jadi itulah 4 paman Nabi SAW. Salah satunya adalah Abu Thalib. Salah satu anak Abu Thalib adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang akan kita bahas sirahnya pada kesempatan kali ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini putra dari Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurashi. Kunyahnya adalah Abul Hasan karena anak pertamanya setelah dia menikah dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, anak pertamanya adalah Al-Hasan. Kemudian memiliki putra yang kedua, yaitu Al-Husain. Beliau dilahirkan 10 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, dan Ali bin Abi Thalib adalah pemuda pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Adapun laki-laki yang masuk pertama adalah Abu Bakar. Pemuda pertama yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, waktu itu Ali bin Abi Thalib berusia 8 tahun saat dia masuk ke dalam agama Islam yang mulia. Sebagaimana kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jadi 4 khulafaur rasyidin semuanya dijamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara fase perjuangan Ali bin Abi Thalib selama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sederhanakan ya, dari berbagai referensi sirah, maka sirahnya Ali terbagi menjadi 2. Ada fase bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada fase menjadi khalifah tahun 35 Hijriyah. Sekarang kita bahas fase yang pertama dulu, yaitu fase ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk perjuangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan berangkat hijrah ke Madinah. Kita tahu bahwa saat itu tekanan orang-orang Makkah setelah wafatnya Abu Thalib semakin berani kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka membuat skenario ingin membunuh beramai-ramai Nabi sallallahu alaihi wasallam agar darah itu tersebar di banyak kabilah, sehingga Bani Hashim tidak bisa menuntut balas. Direncanakanlah skema sedemikian rupa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke Madinah. Kita tahu posisi kota Mekah itu di selatannya Madinah. Jadi Mekah di sini, Madinah itu di atas, di utaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrahnya tidak langsung ke utara, tapi turun dulu ke selatan, bermalam selama 3 harian di Goa Thur, kemudian beliau melakukan perjalanan ke Madinah. Ini cukup lama. Nah, ketika akan berangkat, maka yang menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Karena waktu itu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikepung oleh para pemuda yang siap untuk melakukan eksekusi pembunuhan di malam hari. Sehingga ketika ditengok, diintip, oh ternyata masih tidur. Terus sedemikian rupa sampai akhirnya Rasulullah keluar rumah dan mereka tidak bisa melihatnya. Ternyata ketika dibuka selimutnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini adalah posisi yang sangat beresiko. Kalaulah orang-orang kafir, pemuda-pemuda kafir waktu itu tidak melihat dulu selimutnya, tidak dibuka selimutnya,
mereka langsung menusuk, maka yang dibunuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Artinya selesai cerita Ali bin Abi Thalib dengan kejadian itu. Dan Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam sebuah riwayat mendapatkan serangan kekecewaan. Jadi dipukul, dihajar oleh orang-orang karena mereka kecewa. Mereka ingin membunuh Nabi SAW, ternyata yang ada adalah Ali bin Abi Thalib yang bukan mereka cari. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini terpilih menjadi panglima perang tanding di perang Badar tahun 2 Hijriah. Kita tahu kejadian perang Badar berawal dari keinginan Nabi SAW untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan dan orang-orang Arab waktu itu yang menjadikan para sahabat harus berangkat ke Madinah. Mereka meninggalkan rumah mereka, perabot rumah mereka, dan harta-harta yang berharga di Makkah. Maka Nabi ingin menuntut balas dengan menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tetapi yang terjadi justru perang besar. 319 kaum muslimin harus berhadapan dengan 1000 orang pasukan dari orang Mekah di bawah kepemimpinan Abu Sufyan. Maka sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab ya, ketika akan berperang maka mereka mengeluarkan orang-orang pilihan untuk perang tanding. Dan ini berbeda dengan gaya peperangannya orang Yahudi. Kalaulah orang Arab itu berperang 1 lawan 1 terlebih dahulu, baru pasukannya yang berperang. Adapun orang-orang Yahudi mereka tidak berperang kecuali di balik benteng. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat yang disebutkan sebagai para ulama dengan surat Bani Nadir, yaitu surat Al-Hasyr. Gaya orang-orang Yahudi selalu berperang di balik benteng, berbeda dengan orang-orang Arab. Ketika itu tahun 2 Hijriah, tepatnya di tanggal 17 Ramadan, Nabi SAW dalam sepanjang sejarah hidupnya tidak pernah melakukan peperangan di bulan Ramadan kecuali 2 kali. Yang pertama tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan di Perang Badar. Dan yang kedua adalah tahun 8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Sehingga kalaulah bulan Ramadan itu ada orang yang mengisi dengan tidur dan istirahat, maka ini kurang tepat. Karena Nabi di bulan itu dulu berperang 2 kali. Di Perang Badar dan Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Ketika itu saat perang tanding yang dikeluarkan oleh Nabi SAW adalah 3 panglimanya. Yang pertama adalah Rasulullah mengutus Syaibah. Rasulullah mengutus dari kalangan kaum muslimin yaitu Ubaidah bin Al-Harith, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib. Jadi ada Ubaidah, ada Hamzah dan ada Ali. Sedangkan di kalangan orang-orang kafir, mereka mengeluarkan 3 orang juga. Yang pertama adalah Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Dan ringkasnya, 3 orang panglima Nabi SAW ini berhasil merobohkan 3 musuhnya, yaitu Utbah, Syaibah, dan Al-Walid. Kata sebagian para ulama kita, kalau dianalisis dari segi nama, maka nama-nama kaum muslimin jauh lebih utama daripada nama orang-orang musyrik saat itu. Kita lihat misalnya Ubaidah yang dikeluarkan oleh Nabi. Ubaidah artinya hamba yang banyak beribadah. Ubaidah. Kemudian Hamzah artinya singa, dan Ali artinya yang atas, yang tinggi, yang mulia. Sedangkan dari orang-orang kafir, Utbah artinya yang lemah, Syaibah artinya orang tua, Al-Walid artinya anak. Sehingga secara bahasa mereka sudah kalah. Dan terbukti mereka pun kalah di Perang Badar. Maka di antara istidlal yang diambil oleh para ulama kita, bahwa nama berpengaruh kepada yang dinamainya. Ketika namanya adalah nama-nama yang bagus, maka ini satu kabar gembira tersendiri untuk orang yang dinamai. Kemudian setelah itu, setelah Perang Badar, sebelum pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, di tanggal 17 Ramadan itu datanglah pasukan sepulangnya dari Perang Badar. Salah satunya adalah Zaid bin Harithah. Kita tahu Zaid bin Harithah adalah satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Sebagaimana satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran hanyalah bulan Ramadan. Dan satu-satunya kabilah yang disebut dalam Al-Quran adalah kabilah Quraisy. Zaid bin Harithah ini datang dari Mekah, datang dari Badar,
memberikan kabar gembira tentang kemenangan di perang Badar. Dan di saat itulah hari wafatnya Ruqayyah, istrinya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah setelah Ruqayyah diceraikan oleh Utbah, putranya Abu Lahab. Dinikahi oleh Utsman, dan saat perang Badar itu Utsman diizinkan oleh Nabi untuk tidak berangkat ke Badar karena harus menjaga istrinya, yaitu Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya wafat di tanggal perang Badar itu. Dan saat itu setelah selesai perang Badar, maka Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi ini punya 4 orang putri dan 2 orang anak laki-laki dari jalurnya Khadijah, ditambah 1 anak lagi dari Maria Al-Qibtiyah. 4 orang putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Sedangkan 2 anak laki-lakinya adalah Abdullah dan Al-Qasim. Tambah 1 lagi yaitu Ibrahim yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah, dari hamba sahaya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semua putra-putri Nabi ini wafat sebelum Nabi kecuali hanya Fatimah. Fatimah wafat setelah 6 bulan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu setelah perang Badar di tahun 2 Hijriah, maka Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah radhiyallahu taala anha setelah wafatnya Ruqayyah. Setelah wafat Ruqayyah di tahun 2 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulthum tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah. Jadi selang 1 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini di dalam berumah tangga dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, Ali tidak pernah menikahi wanita yang lainnya. Dan dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, Ali dikaruniai beberapa orang anak. Di antaranya adalah Al-Hasan dan Al-Husain, Zainab Al-Kubra, dan Ummu Kulthum Al-Kubra. Jadi 4 orang anak. 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Di antara kisah rumah tangga Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, pernah suatu ketika Ali sedang marah terhadap istrinya Fatimah. Kemudian Ali pun tidur di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu lantainya dari tanah. Kemudian ketika Nabi berkunjung ke rumah Fatimah, ditanya, "Di mana Ali bin Abi Thalib? Di mana suamimu?" Maka dijelaskan bahwa kami sedang ada masalah dan Ali sekarang tidur di masjid. Maka Nabi SAW membangunkan Ali dengan mengatakan, "Kum ya Abu Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Tidaklah aku memiliki gelar yang lebih aku sukai daripada gelar Abu Turab, karena itu yang memberikan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan suatu ketika Ali dan Fatimah ini datang kepada Nabi untuk meminta pembantu. Karena Fatimah tangannya sudah melepuh, harus menumbuk gandum, berkhidmat kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi memiliki banyak ghanimah perang, salah satunya adalah para hamba sahaya, para pembantu yang bisa diminta oleh Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Datanglah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu, meminta 1 pembantu untuk mereka berdua di rumah tangga mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Fatimah, "Ala ukhbiruki ma huwa khairun laki minhu." Maukah engkau wahai Fatimah, aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada engkau memiliki pembantu. Maka bagi para ikhwan, para akhwat yang sampai hari ini belum punya pembantu, semoga hadis Bukhari ini menjadikan antum lebih semangat meskipun tidak punya pembantu. Karena amalan yang akan disebutkan oleh Nabi ini, itu kata Nabi, khairun laki minhu, lebih baik daripada engkau mendapatkan pembantu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tusabbihinallaha inda manamika 33." Bacalah ketika engkau akan tidur di tempat tidurmu tasbih 33 kali. Wa tahmadinallaha 33.
kemudian engkau mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa tukabbirinallaha arba'an wa thalathin, dan ditutup dengan takbir 34 kali, sehingga totalnya adalah 100 kali zikir. Disebutkan oleh para ulama, di antara fadilahnya, keutamaannya orang membaca zikir ini, maka dia bangun pagi akan bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bersemangat, seperti dia punya pembantu di rumahnya. Jadi kadang kan ada orang yang bangun itu masih ngantuk, masih lemas, masih belum semangat, mungkin dia tidak baca zikir ini. Apa kata perawi? Di sini hadis Bukhari nomor 5362. Apa kata perawi? Ketika Ali bin Abi Thalib menceritakan ijazah zikir ini kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, maka perawi mengatakan, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, fama taraktuha ba'du. Aku tidak pernah meninggalkan zikir itu setelah kejadian tersebut. Setelah diberikan ijazah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila, maka perawi mengatakan, wala lailatas Siffin. Meskipun di perang Siffin ada perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan perang itu berlangsung sekitar 3 bulan lamanya. Dan banyak kaum muslimin terbunuh dalam perang itu. Nanti kita bahas di akhir pembahasan kisah ini. Maka kata Ali, wala lailatas Siffin. Meskipun dalam kondisi di perang Siffin dalam 3 bulan itu, aku tidak meninggalkan zikir tersebut. Dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wafat di tahun 11 Hijriah, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tahun 3 Hijriah, di perang Uhud, Ali bin Abi Thalib termasuk yang memegang panji perang Uhud. Kita tahu ya, di perang Uhud itu pada awal sesinya itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian melalui skema Khalid bin Walid yang menyerang dari balik bukit, dari balik bukit Uhud ya, yang bukit itu sekitar 3 km panjangnya, dan di lerengnya itu ada pemakaman para syuhada Uhud yang terbunuh sekitar 60 sampai 70 orang pasukan kaum muslimin. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, di antaranya pula adalah Handhalah, yang waktu itu Handhalah mendapatkan gelar Ghazilul Malaikah, yaitu orang yang dimandikan oleh, yang jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena Handhalah ini berangkat perang di malam pengantin barunya. Dia sudah menikmati malam pengantin baru dan beliau belum mandi junub, kemudian wafat di medan Uhud. Nah, ketika itu, ketika kondisinya sudah sangat genting ya, serangan bertubi-tubi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai disebarkan berita bahwa Nabi terbunuh saat itu. Banyak sekali para syuhada yang terbunuh di kejadian perang Uhud, sampai ketika panji dipegang oleh Mus'ab bin Umair, kemudian Mus'ab diserang oleh Ibnu Qami'ah, diputus tangannya, diputus tangan kanan, tangan kirinya, sampai didekap dengan lengannya, kemudian akhirnya dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sampai akhirnya perang ini berhasil diselesaikan, meskipun banyak kaum muslimin yang terbunuh saat itu. Sampai-sampai di kejadian perang Uhud, ada seorang wanita yang memberangkatkan bapaknya, memberangkatkan suaminya, memberangkatkan saudara laki-lakinya. Ketika sore hari ditunggu pasukan perang Uhud, dia ingin melihat bagaimana kabar bapakku, suamiku, dan saudara laki-lakiku. Dan ketika ditanya, semuanya sudah meninggal dunia di Uhud. Maka pertanyaan terakhir wanita ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka disebutkan Nabi selamat meskipun beliau terluka di medan Uhud. Maka ucapan itu, kemudian wanita ini mengucapkan sebuah ucapan yang sangat indah, kullu musibatin ba'daka jalalun. Setiap musibah yang menimpaku setelah mendengar engkau selamat wahai Rasulullah, maka itu menjadi ringan. Di tahun 4 Hijriah, Ali bin Abi Thalib memimpin penyerangan di Bani Nadir. Bani Nadir adalah salah satu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Kita tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, maka ada 3 kabilah besar Yahudi. Yang pertama adalah Bani Qainuqa yang menguasai pasar Yahudi. Ada pasar besar Bani Qainuqa. Kemudian ada Bani Quraidah dan ada Bani Nadir. Di tahun 4 Hijriah itu, Bani Nadir ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menimpakan
batu besar dari atap rumah. Kemudian akhirnya mereka dikepung dan akhirnya mereka menyerah. Mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan perabotnya setelah pengepungan sekitar 6 sampai 15 malam, dan itu penyerangannya dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di tahun 4 Hijriyah. Di tahun 5 Hijriyah terjadi perang besar, yaitu perang Khandaq. Sebagian menyebutnya dengan perang Ahzab karena kabilah-kabilah Mekah bersatu untuk menggempur jantung kota Madinah. Maka Nabi SAW melalui sarannya Salman Al-Farisi membuatlah parit, membuat khandak yang sangat besar, yang khandak itu tidak bisa dimasuki oleh kuda atau onta, dan ketika mereka naik maka mereka dipanah dari bukitnya, jadi dikeruk tanahnya, kemudian kerukannya itu ditaruh di atas sehingga jadi bukit, dan dari situlah mereka berjaga-jaga. Perang Khandaq ini cukup lama, berlangsung sekitar 1 bulan, dan salah satu kejadian di perang Khandaq adalah beberapa orang sahabat sempat tidak sholat duhur, tidak sholat asar dalam waktunya. Mereka sholat asar di waktu maghrib. Bahkan sebagian mengatakan mereka sholat asarnya di waktu isya karena berjaga-jaga di Khandaq selama 1 bulan. Kaitannya dengan Ali bin Abi Thalib, waktu itu ada salah seorang yang dianggap gagah berani ya di kalangan orang Arab Mekah, yaitu Amru bin Abdi Wud dan Ikrimah bin Abi Jahal. Meskipun Ikrimah nanti akhirnya masuk Islam ya. Amru bin Abdi Wud ini turun mengajak duel kaum muslimin. Dan keluarlah waktu itu Ali bin Abi Thalib, mereka duel di Khandaq, dan ringkasnya akhirnya Amru bin Abdi Wud akhirnya berhasil dirobohkan, dia berhasil dibunuh. Adapun Ikrimah lari terbirit-birit sampai dia tinggalkan tombak dan senjatanya. Dia lari karena ketakutan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian masih di tahun 5 Hijriyah, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya berjaga-jaga di Khandaq selama 1 bulan itu, jadi kaum kafir waktu itu pulang ke Mekah karena persediaan logistik mereka habis, dan mereka diserang dengan angin serta musim dingin yang sangat menggigit. Jadi logistiknya habis, kemudian ada angin kencang, tenda-tenda mereka porak-poranda. Akhirnya 1 bulan itu mereka balik ke Mekah tanpa berhasil menguasai jantung kota Madinah, sehingga mereka dianggap kalah di perang Khandaq. Nah, ketika perang Khandaq yang sekitar 1 bulan itu, ternyata Bani Quraidah yang dekat dengan jantung kota Madinah, karena di Madinah tidak ada laki-laki kecuali hanya Abdullah bin Umi Maktum dan seorang sahabat lagi, selebihnya semua berangkat ke Khandaq. Anak-anak yang usianya 15 tahun pun ikut ke Khandaq. Semuanya ikut berjaga-jaga di Khandaq, menjaga parit supaya tidak dimasuki oleh orang-orang Mekah. Maka orang-orang Bani Quraidah memanfaatkan status quo, kekosongan jantung kota Madinah, sehingga mereka melakukan skema mau melakukan serangan dadakan. Ketika Nabi sudah pulang dari Khandaq, sebelum beliau meletakkan senjatanya, maka Jibril alaihissalatu wassalam menyampaikan bahwa jangan engkau letakkan senjatamu karena akan ada serangan dari Bani Quraidah, dari kabilah Yahudi yang kedua setelah terusir Bani Nadir. Maka langsung Nabi SAW membentuk pasukan khusus untuk melumpuhkan mereka sebelum menyerang jantung kota Madinah. Karena sahabat sudah letih menjaga di Khandaq selama 1 bulan, maka mereka harus segera menghentikan serangan dari Bani Quraidah. Maka dibentuklah pasukan khusus di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi berpesan kepada pasukan khusus ini dengan mengatakan, la tusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar kecuali setelah kalian sampai di Bani Quraidah. Karena kalau sampai terlambat Bani Quraidah terburu menyerang, maka kita akan porak-poranda di Madinah ini. Ketika itu para sahabat berbeda pendapat dalam memaknai sabda Nabi SAW, la tusalliyanna ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Sebagian menganggap bahwa mereka tidak boleh sholat asar kecuali di Quraidah, dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Artinya mereka sholat asar baru di waktu maghrib. Mereka tidak melakukan sholat asar. Padahal
secara hukum fikih, sholat asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Sehingga itu hukumnya adalah qadha asar. Sebagian yang lainnya memaknai bahwa maksudnya mereka diperintahkan untuk segera berangkat. Kalau memang tidak sampai maka segera lakukan sholat meskipun di jalan. Sehingga sebagian sholat di jalan dan sebagian yang lainnya berangkat ke Quraidah sampai sholat maghrib, sholat asar di waktu maghrib bahkan di waktu isya. Akhirnya ketika mereka datang kepada Nabi SAW, dua kelompok ini tidak ada yang disalahkan oleh Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam beberapa hal itu dibenarkan seorang berijtihad selama tidak menyelisihi syariat. Dan dari kejadian Bani Quraidah itu, maka banyak sekitar 600 sampai 700 orang Yahudi dieksekusi di tangannya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemimpinnya kaum Aus atau Khazraj, ya, orang pemimpin Madinah, yang ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini, arsy Allah Subhanahu wa taala bergoncang karenanya. Kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah bergoncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz lah yang memutuskan eksekusi pembunuhan kepada 600 sampai 700 orang Yahudi Bani Quraidah karena mereka ingin melakukan pemberontakan ketika Nabi sedang berperang dengan orang-orang Mekah di Khandaq. Kemudian di tahun 6 Hijriah, Nabi SAW mengutus Sariyah. Jadi Sariyah ini beda dengan Ghazwah. Kalau Sariyah ini pasukan yang Nabi nggak ikut perang. Sariyah sebanyak 200 personil di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk menyerang Bani Sa'ad bin Bakar di Fada. Karena pasukan itu Bani Bakar, ya, Bani Sa'ad bin Bakar di Fada ini, mereka diinformasikan sempat akan membantu orang-orang Quraidah ketika mereka akan melakukan penyerangan. Akhirnya mereka pun dilumpuhkan, dan dari penyerangan itu di Bani Sa'ad bin Bakar ini, Ali bin Abi Thalib pulang dengan membawa 500 ekor onta dan 2000 ekor kambing. Ini Sariyah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di tahun 6 Hijriah, di bulan Dzulqa'dah, ya, akhir tahun, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau kita urutkan sejarahnya, di tahun 5 Hijriah terjadi perang Khandaq 1 bulan. Orang-orang Mekah balik ke Mekah dengan tidak berhasil menguasai Madinah. Di tahun 6 Hijriah, di akhir tahun, setahun setelah kejadian itu, Nabi bermimpi bahwa Nabi akan melakukan umroh dengan tidak diganggu oleh orang-orang Mekah. Dan kita tahu dalam sepanjang sejarah hidupnya Nabi, selama 11 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, ya, itu beliau tidak pernah melakukan umroh setelah menjadi Nabi kecuali hanya 4 kali. Yang pertama adalah umroh Ji'ranah, kemudian umroh di tahun 6 Hijriah ini akan kita bahas, kemudian umroh qadha tahun 7 Hijriah, dan terakhir umroh wada di Haji Wada. Ketika itu Nabi SAW berangkat ke Mekah dan disebarkan informasi di Mekah bahwa Nabi akan menyerang Mekah. Nabi waktu itu berangkat dengan 1.400 orang sahabatnya, niat umroh bukan niat perang. Kemudian karena ada informasi mereka akan ditahan di Mekah, maka Nabi SAW memutar arahnya ke Hudaybiyah, di sebuah lembah dekat Mekah. Beliau tidak meneruskan jalan ke Mekah, berpindah ke arah Hudaybiyah. Disitulah Nabi bermalam dalam beberapa malam, sampai akhirnya Utsman bin Affan diutus untuk menyampaikan tujuan Nabi ke Mekah itu. Dan ketika Utsman ke Mekah, tersebar berita bahwa Utsman dibunuh di Mekah. Sehingga terjadilah kejadian Bai'atur Ridwan, bai'at di bawah pohon Samurah, bahwa sahabat yang ikut dalam Hudaybiyah, dalam kejadian Hudaybiyah itu tidak boleh pulang kecuali setelah menuntut balas kematian Utsman. Kalau memang
Utsman benar-benar dibunuh. Sebelum kejadian perjanjian, orang-orang Mekah mengutus 80 orang pemudanya untuk menyergap kemah Nabi di Hudaybiyah. Dan 80 orang pemuda itu berhasil diringkus, mereka akhirnya dilepaskan kembali. Sehingga orang-orang Mekah berpikir tidak ada cara untuk menahan Rasulullah dan para sahabatnya, kecuali hanya dengan skema perjanjian saja. Karena perang sudah tidak mungkin. Buktinya, 80 orang pemuda di Mekah saja kalah. Apalagi kalau sampai terjadi peperangan. Akhirnya dibuatlah skema perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah. Yang menjadi juru tulis karena namanya perjanjian, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu yang dari pihak orang-orang kafir yang keluar adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Kemudian saat dimulai perjanjiannya, setelah diskusi cukup panjang dan alot, akhirnya Rasul memerintahkan uktub Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail mengatakan, aku tidak mau ini. Ganti dengan Bismikallahumma. Ganti dengan Bismikallahumma. Kemudian dihapus oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Nabi, tulis min Muhammad Rasulillah. Suhail kembali mengatakan, aku tidak mau. Kalau aku yakin engkau adalah Rasulullah, maka aku tidak akan memusuhimu. Ganti Muhammad bin Abdillah. Maka Ali untuk yang kedua ini, Ali tidak mau melakukannya. Wahai Rasulullah, aku tidak akan menghapus nama Muhammad Rasulullah. Aku tidak mau. Maka Rasulullah yang tidak bisa baca tulis mengatakan kepada Ali, wahai Ali, tunjukkan kepada aku mana tulisan Muhammad Rasulullah, aku akan hapus dengan jariku. Maka Rasul tunjukkan di sini, wahai Rasul. Kemudian dihapus dengan jari beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian beliau mengatakan, aku adalah Rasulullah meskipun kalian mendustakanku. Itu kejadian di tahun 6 Hijriah, yang menjadi juru tulisnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Belum adzan ya? Belum? Sudah, oke. Baik, kita dengarkan dulu adzan sebelum kita teruskan di kejadian tahun 7 Hijriah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dari sirah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau pada tahun 6 Hijriah tadi Ali menjadi penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, maka sebelum para sahabat kembali ke Madinah, karena mereka tidak bisa umrah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatih yang salah satu ayatnya memberikan kabar gembira kepada mereka untuk mendapatkan ghanimah di Fathu Khaybar, di perang Khaybar. Jadi bulan kejadian Hudaybiyah itu di akhir tahun 6 Hijriah, di awal tahun 7 Hijriah, tepatnya di bulan Al-Muharram, Nabi SAW akhirnya memutuskan untuk menyerang Khaybar. Khaybar adalah pentagon pertahanannya orang-orang Yahudi. Disitulah mereka menimbun logistik, membuat benteng, dan di depannya ada pohon-pohon kurma yang melindungi benteng-benteng mereka. Di perang Khaybar ini, Nabi SAW telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghanimah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat persyaratan tidak ada yang boleh mendaftarkan diri sebagai serdadu perang Khaybar kecuali mereka yang sudah ikut di perjanjian Hudaybiyah. Karena perang ini adalah perang yang unik ya, perang yang sudah dijamin kemenangan meskipun harus berlangsung selama 1 bulan, bukan sederhana di perang itu. Lama perangnya karena menembus 2 benteng besarnya Yahudi. Maka orang-orang munafik mendaftarkan diri menjadi pasukan perang, dan semuanya tidak diizinkan sebagaimana aturan sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang menarik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sudah memutuskan esok pagi akan kuberangkatkan pasukan khusus penyerang Khaybar, maka akan kutunjuk pemegang Rayatul Khaybar, orang yang boleh memegang panji perang Khaybar. Siapa dia? Yaitu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka berpagi-pagilah para sahabat datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat subuh berpagi-pagi. Sampai apa kata Umar radhiyallahu ta'ala? Kata Umar radhiyallahu ta'ala, aku tidak mengharapkan, tidak ada satu jabatan yang paling aku harapkan kecuali terpilih menjadi panglima perang Khaybar. Bukan karena ingin jabatannya, tapi Umar ingin mendapatkan justifikasi bahwa Umar adalah seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Ternyata di pagi itu Nabi SAW mencari Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Kemudian dipanggil oleh Nabi SAW. Beliau meludah dan diusapkan di mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan langsung sembuh seketika. Kemudian Nabi memberikan pesan kepada Ali dengan pesan yang sangat indah. Pesan untuk orang yang akan berangkat berperang. Kata Nabi SAW di antara pesannya, kata beliau, fawallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka khumrun na'am. Seandainya ketika engkau menyerang Khaybar itu ada satu orang yang berhasil engkau islamkan dengan peperangan itu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Perhatikan, ini pesan bukan untuk Mu'adz bin Jabal yang sedang berdakwah ke Yaman, bukan kepada Mus'ab bin Umair yang akan berdakwah ke Madinah. Ini pesan untuk Ali bin Abi Thalib yang akan berperang. Seandainya ada satu orang yang masuk Islam, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Dan dari peperangan itu, dari perang Khaybar di tahun 7 Hijriah, Ali berhasil membunuh Marhab
yang infonya ya, marhab ini adalah panglima Yahudi yang sebanding dengan 1.000 orang pasukan, saking saktinya si Marhab ini. Tapi akhirnya Marhab pun terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib. Perlu kita ketahui, ikhwati fillah, Ali bin Abi Thalib itu terpilih 99 kali perang tanding dan tidak pernah satupun kalah, selalu menang. Ali punya pedang bermata dua yang bisa menjepit pedang lawannya, dan salah satu yang terbunuh adalah Marhab yang dikatakan punya kekuatan 1.000 orang pasukan. Berarti Ali lebih satu, jadi 1.001 pasukan. Terbukti Ali yang menang. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah diberangkatkan oleh Nabi SAW di tahun 8 Hijriyah ketika akan ada serangan Fathu Makkah. Kita tahu ya, perang Fathu Makkah ini juga berbeda dengan perang yang lain. Perang-perang yang lain itu infonya disebar, termasuk di perang Tabuk di tahun 9 Hijriyah. Itu infonya tersebar kemana-mana. Adapun eksekusi Fathu Makkah itu silent, tenang-tenang. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin ada orang Arab Mekah yang punya persiapan. Kalau mereka punya persiapan, maka untuk penaklukannya akan terjadi pertumpahan darah di tanah haram, dan itu Nabi nggak mau. Ketika itu, Hatib bin Abi Balta'ah berkirim surat kepada keluarganya ada di Mekah. Maka melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memberangkatkan 3 orang sahabatnya untuk menghentikan kurir yang membawa suratnya Hatib bin Abi Balta'ah. Yang diberangkatkan waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Mikdad bin Al-Aswad untuk mengambil surat dari seorang wanita yang dimasukkan di ikat pinggangnya. Kemudian di tahun 9 Hijriyah, Nabi mengutus Sariyah untuk menguasai daerah Al-Qallas di Toyi, dan Ali berhasil melumpuhkan mereka dengan membawa 150 pasukan beronta dan 50 pasukan berkuda. Ini juga Ali bin Abi Thalib kembali terpilih. Di tahun yang sama terjadi perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini adalah perangnya kaum muslimin dengan orang Romawi. Jadi dalam sejarah Islam, beberapa kali kaum muslimin harus kontak senjata dengan Romawi. Romawi adalah kerajaan besar zaman itu. Ada Romawi, ada Persia. Dan semuanya runtuh di tangan kaum muslimin, tepatnya di tahun 13 Hijriyah di masanya Umar bin Khattab. Salah satu perang-perang pembukanya, di antaranya adalah perang Mu'tah. Itu hampir kaum muslimin mengalami kekalahan, 3 panglima beliau terbunuh di Mu'tah. Salah satunya adalah Zaid bin Harithah. Kemudian yang lainnya ada beberapa yang terbunuh. Nah, perang berikutnya yang terselenggara adalah perang Tabuk ini. Di perang Tabuk, ini berbeda dengan perang yang lain. Perang Tabuk ini perang terakhir ya. Perang terakhir yang diikuti oleh Nabi. Setelah itu Nabi tidak ikut berperang. Rasulullah kemudian wafat di tahun 11 Hijriahnya. Di perang Tabuk, berbeda dengan perang yang lain, Nabi ini mengumumkan terang-terangan siapa yang ingin berdonasi untuk perang Tabuk. Karena perangnya ini jauh di ujung kota, perjalanannya musim panas, butuh perbekalan yang sangat panjang. Dan Rasulullah melakukan perjalanan sekitar 40 hari, 10 hari berangkat dan 10 hari pulang, dan 20 hari berada di Tabuk, meskipun akhirnya Tabuk itu tidak terjadi kontak senjata. Karena orang-orang Romawi sudah ketakutan dengan pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan Ali, di perang Tabuk Ali tidak ikut perang. Tidak ikut berperang. Kenapa? Karena Ali harus menunggu kaum wanita yang ada di Madinah. Jangan dikira Ali bahagia. Ali mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau tinggalkan aku dengan para wanita? Sedangkan aku sudah biasa ikut dalam medan peperangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Apakah engkau tidak ridho kalau posisimu, wahai Ali, itu seperti posisi Harun terhadap Musa? Ala innahu laisa nabiyyun ba'di. Bedanya, kalau Harun itu nabi sebagaimana Musa, adapun engkau bukan nabi. Nabinya hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi wafat tahun 11 Hijriah, maka Ali menjadi salah satu orang yang mengurus jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian di kitab-kitab sejarah terjadi kekosongan kisah ya. Di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, hampir-hampir nama Ali tidak disebut. Tidak disebut. Tidak sebagai panglima, tidak sebagai menteri. Tidak ada.
Nama Ali baru muncul setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan terbunuh di tahun 35 Hijriah di tanggal 18 Dzulhijjah, yang waktu itu Ummahatul Mukminin sedang melakukan haji di Mekah. Ini kejadian di Madinah ini. Terbunuhnya di bulan Dzulhijjah, bulan haram, para Ummahatul Mukminin sedang berangkat ke Mekah. Mereka sedang melakukan haji. Aisyah berangkat dan istri-istri yang lainnya. Ada sekitar 9 istri yang ikut berangkat ke Mekah. Ketika itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mendapat informasi bahwa Khalifah Utsman bin Affan terbunuh di Madinah. Kita tahu Utsman adalah khalifah dengan masa pemerintahan terpanjang. Utsman memimpin selama 13 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 13 tahun. Nanti Ali menjadi khalifah hanya 6 bulan. 6 tahun. Putranya hanya 6 bulan. Al-Hasan. Di kejadian itu ya, setelah terbunuhnya Utsman, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala berdasarkan informasi yang masuk, beliau masih di Mekah, maka beliau berpikir pembunuh Utsman ini melakukan kezaliman yang sangat besar. 1, mereka membunuh khalifah. 2, mereka membunuh tanah haram di Madinah. 3, mereka melakukan pembunuhan di bulan Dzulhijjah, bulan haram. Maka pembunuh Utsman harus dilakukan qisas. Masalahnya, saat itu yang melakukan pembunuhan tidak 1 orang, tapi sekitar 2000 orang. Pembunuhan bersama-sama. Sampai-sampai disebutkan ketika itu Utsman bin Affan terbunuh sedang membaca Al-Quranul Karim yang mulia. Kemudian dilindungi oleh istrinya yang dari orang Yahudi, kemudian istrinya pun akhirnya masuk Islam dengan kejadian pembunuhan Utsman itu. Karena betapa cintanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, sebelum kita teruskan ya kisah bagaimana Ummahatul Mukminin ingin memberikan nasihat kepada khalifah setelahnya, maka para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk siapa khalifah pengganti Utsman. Ringkasnya, setelah beberapa kandidat diajukan, maka yang terpilih adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Semua sahabat membaiat Ali bin Abi Thalib kecuali Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Syam. Beliau belum berbaiat. Akhirnya Ibunda Aisyah ini datang ingin memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib untuk segera melakukan qisas terhadap pembunuh Utsman. Karena pembunuh Utsman ini melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar. Akhirnya Ibunda Aisyah menggunakan jamal, menggunakan onta. Terjadilah apa yang terjadi. Bertemulah 2 kubu antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan pasukan yang dibawa oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ada penyusup yaitu Ibnu Sauda yang dikenal dengan Abdullah bin Saba, yang dia sudah menyusupkan 2 orang provokatornya, baik di kubu Ali bin Abi Thalib dan di kubunya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya peperangan pun tidak bisa terelakkan, sehingga terjadilah perang Jamal di bulan Jumadal Akhirah tahun 36 Hijriyah. Tadi kan di akhir tahun kejadian pelantikan itu. Terjadilah perang dan yang terbunuh waktu itu cukup banyak ya. Yang berangkat bersama Ali 20.000 pasukan, di kubunya Aisyah ada 30 orang pasukan. Perang Jamal ini berakhir dan korban yang terbunuh di perang Jamal mencapai 10.000 orang pasukan. 5.000 pasukan dari kubunya Ali bin Abi Thalib dan 5.000 pasukan dari kubunya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah peperangan berakhir, maka Ali bin Abi Thalib memuliakan Ibunda Aisyah, kemudian beliau diberikan penginapan di rumah yang terbaik yang ada di situ, yaitu di rumahnya Abdullah bin Khalaf al-Khuzai, rumah terbesar di Basrah, dan kemudian beliau diantarkan pulang kembali ke Madinah. Kemudian itu tahun 36 ya, tahun 35 Ali diangkat menjadi khalifah, 36 terjadi perang Jamal. Perang Jamal yang terbunuh adalah 10.000 pasukan. Setahun setelah kejadian itu, Ali bin Abi Thalib mencopot Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam. Dan ini menjadi pemicu masalah. Akhirnya bertemulah ya, ringkasnya pertemulah 2 pasukan para pendukung Muawiyah dari kubu Syam dengan kubunya Ali bin Abi Thalib. Mereka bertemu di tempat yang namanya Siffin, di Siffin, di sebuah
daerah sungai, daerah namanya Siffin. Maka di tahun 37 Hijriah itu terjadilah perang besar antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Waktu itu masing-masing membawa pasukan 90.000 personil, dan korbannya yang wafat di perang Siffin yang tadi Ali tidak meninggalkan zikir sebelum tidur itu jumlahnya 70.000 pasukan terbunuh di Siffin. 25.000 dari pasukan Irak, dari pasukannya Ali bin Abi Thalib, dan 45.000 dari pasukannya Syam, dari pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan di antara yang terbunuh ketika itu adalah Ammar bin Yasir, dan Ammar bin Yasir berada di kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Kemudian setelah kejadian itu, perang itu lama ya, perang itu berhenti dengan adanya tahkim. Jadi ada perwakilan dari Ali bin Abi Thalib, ada perwakilan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ada kebijakan tahkim ya, artinya mereka bersepakat untuk berdamai. Akhirnya mereka berhenti peperangannya. Kemudian di tahun 38 Hijriah, ada kejadian orang-orang Khawarij ini mereka membunuh Abdullah bin Khabbab. Jadi dibunuh, istrinya sedang hamil, dibelah oleh orang-orang Khawarij. Sehingga akhirnya Ali bin Abi Thalib ini menyerang Nahrawan, menyerang orang-orang Khawarij yang ada di sana, dan akhirnya mereka bisa dikuasai, bisa dikalahkan karena mereka melakukan kejadian ya semacam tindakan kriminal begitu ya, dengan melakukan pembunuhan di Nahrawan. Kejadian Nahrawan ini menjadi akar nanti pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Karena di Nahrawan itu banyak orang-orang Khawarij yang terbunuh. Salah satunya adalah keluarganya Qattam binti Asijnah. Siapa Qattam binti Asijnah? Qattam binti Asijnah adalah seorang wanita yang cantik jelita, tetapi dia pemahamannya Khawarij. Nanti kita teruskan bagaimana kejadian pembunuhan itu. Setelah selesai perang Nahrawan selesai. Jadi 35 Ali diangkat menjadi khalifah, 36 perang Jamal, 37 perang Siffin, 38 perang Nahrawan, 39 Hijriah terjadi gencatan senjata. Tidak ada peperangan di tahun itu. Lalu di tahun 40 Hijriah. Tahun 40 Hijriah ini tahun wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Di tahun itulah Abdurrahman bin Muljam melamar Qattam binti Asijnah. Karena dia adalah wanita yang cantik jelita, maka dilamar oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ketika melamar Qattam diberikan syarat oleh Qattam. Syaratnya, berikan aku mahar 3.000 dirham, berikan aku seorang pembantu, berikan aku budak wanita, dan satu syarat lagi, bunuh Ali bin Abi Thalib. Karena Alilah yang membunuh keluargaku di Nahrawan. Maka mulailah Abdurrahman bin Muljam melakukan skema pembunuhan. Sehingga ketika subuh tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, waktu keluar sholat subuh, maka Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan belatinya. Kemudian Ali memerintahkan Ja'dah bin Hubairah untuk mengimami sholat subuh, dan Ali sempat bertahan 2 hari. Jadi 17 ditusuk, 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, dan Ali baru wafat di tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dan usia Ali waktu itu usianya 63 tahun, seperti usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ali wafat, maka tampuk kepemimpinan diberikan kepada putranya Al Hasan bin Ali. Al Hasan itu lahir di tahun 3 Hijriah. Tadi Nabi kan menikahi Fatimah tahun 2 Hijriah, perang Badar. Setahun setelah itu lahirlah Al Hasan bin Ali. Al Hasan bin Ali ini dijadikan sebagai khalifah penerus. Kemudian karena masih belum selesai ya permasalahan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, maka akhirnya daripada terjadi peperangan lagi, Al Hasan pun meletakkan tampuk kepemimpinan sebagai khalifah tertinggi saat itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan di tahun 41 Hijriah. Kalau kita lihat pemerintahannya Ali itu hanya sekitar 5 tahun lebih sekian bulan, sedangkan Al Hasan hanya meneruskan 6 bulan saja. Kemudian setelah itu diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Nabi,
tentang Al-Hasan ibni hada, anakku ini Hasan, sayyidun, dia adalah seorang sayyid, wala allallaha an yusriha bihi baina fi'ataini minal muslimin, dan aku berharap dia akan menyatukan dua kubu besar kaum muslimin. Sehingga tahun 41 itu ketika Al-Hasan memberikan tampuk kepemimpinannya kepada Muawiyah, dikenal oleh kaum muslimin dengan Amul Jamaah, dengan tahun persatuan, karena kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan itulah mulai dinasti pertama setelah khalifah, yaitu dinasti Bani Umayyah. Yang pertama kali menjadi khalifah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, menggantikan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dan Al-Hasan bin Ali wafat tahun 50 Hijriah di usia 74 tahun. Masa pemerintahannya hanya 6 bulan lebih 5 hari. Itulah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas ya penjelasan sirahnya Ali bin Abi Thalib ya. Karena aslinya lama itu. Ini kita edisi mukhtasar dan khulasahnya. Yang menjadi renungan bagi kita sebelum kita tutup ya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 134. Sebagai closing dari kisah yang sangat indah ini. Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walahum ma kasabtum. Mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka usahakan, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Dan kalian tidak ditanya tentang amalan mereka. Kita tidak ditanya bagaimana perangnya Ali bin Abi Thalib di beberapa peperangan, jasanya Al-Hasan bin Husain, Al-Hasan bin Ali, dan beberapa sahabat yang lain. Tapi kita ditanya apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini. Kalaulah kita terpukau dengan kejayaan, keberanian Ali bin Abi Thalib, maka kita menunggu siapa yang menjadi penerus kisah perjuangan Ali bin Abi Thalib di zaman ini. Siapa yang mau berjuang dalam mendakwahkan ilmu Islam ini, yang berani untuk mendakwakan Islam kepada kaum muslimin, maka dialah yang akan mendapatkan pahalanya. Ali bin Abi Thalib telah berbuat dan dia telah mendapatkan pahalanya. Sekarang Islam dan kaum muslimin menunggu apa yang kita berikan untuk agama Islam yang mulia ini. Semoga kisah ini menjadi pemantik semangat kita untuk tidak lemah dalam berdakwah, tapi sebaliknya semakin semangat dalam mendakwahkan dakwah Islam yang mulia. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.